Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lainatul Zahra Wahidah, NIM 1924 1010 3075 dari kelas struktur data B. Di sini saya akan menjelaskan tugas struktur data yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, yaitu membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Bilangan Fibonacci sendiri itu adalah barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan. Jadi di sini saya telah membuat codingannya, yaitu pertama kita membuat kelas Fibonacci, kemudian kita mendefinisikan diri sendiri, kemudian saya menggunakan pas karena tidak membutuhkan satuan yang pasti. Kemudian kita menggunakan metode count, yaitu inputan self dan in, yaitu dirinya sendiri. Jadi kemudian if n sama dengan 1, maka return 0. Kenapa return 0? Karena bilangan Fibonacci sendiri dimulai dari 0. Kemudian elif n sama dengan 2 or n sama dengan 3, kena return 1. Kenapa return 1? Karena apabila 0 ditambah dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Maka dari itu, base case-nya harus ditambah 1 agar dapat menjumlahkan bilangan-bilangan selanjutnya. Kemudian, else return self.count n-1. Kenapa di sini n-1 sedangkan di sini n? Karena di sini n-1 plus n self count n-2 merupakan rumus untuk mencari bilangan Fibonacci, yaitu n-1 dan n-2. N di sini diambil dari self n yang di sini. Bedanya hanya dikurangi dengan 1 dan yang ini dikurangi dengan 2. Kemudian kita selanjutnya FIB sama dengan Fibonacci, kemudian kita print bilangan Fibonacci ke-5 adalah Fib count 5, yaitu kembali ke Fibonacci-nya, sama dengan juga yang ke-7 dan ke-10. Setelah saya run, maka hasil dari bilangan Fibonacci yang ke-5 itu adalah 3, dan bilangan Fibonacci yang ke-7 adalah 8, dan yang ke-10 adalah 34. Kemudian untuk pohon rekursifnya, di sini untuk pohon rekursi untuk eksekusi count yang tadi, yaitu count n sama dengan 4. Itu kita ke bawah, n sama dengan 4 itu kan rumus dari bilangan Fibonacci kan n dikurangi 1, kemudian n dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Terus dari 2 lanjut ke 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi kita telah menemukan base case-nya. Selanjutnya, tapi pada proses ini kita akan tetap melakukan pending sampai di base case-nya. Kemudian untuk eksekusinya kita mulai dari bawah. Jadi nilai dari count 2 itu adalah 1, nilai dari count 1 itu tetap 1. Jadi 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian dari count 2 ini, nilai dari count 2 ini yang di sini adalah 1. Kemudian nilai dari count 3 adalah hasil dari count 2 yang ini. Jadi nilai dari count 3 adalah 2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi nilai dari count n sama dengan 4 adalah 3, yaitu hasil dari sini. Kemudian
Lanjut ke nomor 2, yaitu mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Jadi bilangan palindrom itu adalah apabila nilai dibalik maka nilainya akan tetap sama. Jadi contohnya apabila 1, 2, 3, 4, apabila 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, apabila dilanjutkan seterusnya maka nilainya akan tetap 1, 2, 3, 4, dan 4, 3, 2, 1. Maka itu disebut palindrom. Kemudian untuk codingannya yaitu kita definisikan terlebih dahulu cek palindrom. Kita buat sebagai list. Jadi if len list kurang dari sama dengan 0, maka return to. Elif list sama dengan 0 sama dengan list dikurangi 0. Return cek palindrom list 1 dibandingkan min 1. Else return false. Kemudian kita pindah ini menjadi array. Jadi array-nya adalah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kita akan mengecek apakah array ini merupakan bilangan palindrom. Setelah dicek, maka bilangan array 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan bilangan palindrom. Kemudian untuk pohon rekursinya, kita akan cek satu persatu apakah nilai dari indeks yang pertama dan terakhir sama. Kemudian apakah nilai dari indeks kedua dari terakhir sama, dan ketiga dari ketiga terakhir juga sama. 4 dan 4 apakah sama juga. Jadi kita cek terlebih dahulu. Jadi array 1, 2, 3, 4, 4, 3, 1 kita cek 1 dengan 1 sama, maka sisa bilangannya adalah 2, 3, 4, 4, 2, 3. Kemudian selanjutnya dilanjutkan apakah 2 dan 2 sama nilainya, maka benar. Maka sisa bilangannya adalah 3, 4, 4, 3. Kemudian kita cek lagi 3, 4, 4, 3 apakah sama. Nilai 3 dan 3, nilai awal dan akhirnya sama, maka sama. Maka sisa bilangannya 4 dan 4. Nah, kemudian setelah kita cek ternyata hasilnya semua true. Baru kita mulai dari bawah. Kita cek dari bawah. Jadi cek palindrom. 4 dengan 4 sama. Kita berarti nilainya true. Kemudian 3 dan 3 sama. Hasilnya juga true. Kemudian 2 dan 2 sama, hasilnya juga true. Dan 1 juga hasilnya true. Maka bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 maka merupakan bilangan palindrom. Kemudian soal untuk nomor 3, kita diberi data panggil dan data antrian. Dan di sini sudah dijelaskan operasinya. Maka untuk codingannya kita bikin kelas antrian bank. Kemudian kita definisikan init, yaitu dirinya sendiri. Kemudian kita memberikan inputan self ini dengan kita panggil sebutan panggil, self dan panggil sama dengan 0 dan self dan antrian sama dengan 0. Kenapa 0? Karena nomor antrian itu dimulai dari 0 dan nomor panggil juga dimulai dari 0. Kemudian kita membuat operasi panggil yaitu dirinya sendiri, yaitu apabila panggil sama dengan nilai antrian maka kita return. Kemudian atau dari self panggil itu ditambah 1. Kemudian ini untuk def up antrian self, kita beri inputan self dan antrian tambah 1. Kemudian def reset self. Def reset ini digunakan untuk mereset nilai antrian, nomor antrian dan nomor panggil setiap harinya. Jadi def reset ini akan berjalan setiap harinya setelah bank itu dibuka. Kemudian def get panggil.
di sini untuk me-return dan nge-print nilai dari nomor yang dipanggil. Jadi return strf, nomor yang dipanggil adalah self.panggil. Kemudian untuk get mengambil nilai antriannya, maka kita return strf nomor antrian Anda adalah self.antrian. Setelah kita jalankan, maka kita akan mengimplementasikan ADT antrian bank Pak menjadi struktur data. Jadi kita sudah diberi contoh nomor panggil, nomor antrian dan nomor yang akan dilayani, maka kita akan menjalankan data di sini menjadi codingan. Kemudian di sini antrian bank kita definisikan menjadi antrian bank. Pertama di sini nomor antrian bank yang pertama adalah 1. Kemudian nomor antrian yang ini nilainya adalah 2 dan ini nilainya adalah 3. Jadi untuk nomor panggil itu karena nomor antrian dan nomor panggil itu sama, maka nomor panggil yang ini nilainya adalah sama juga 1, ini nilainya 2, ini nilainya 3, dan ini nilainya tetap 3. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada nomor antrian baru. Jadi di sini nilainya tetap 3. Kemudian di sini baru terdapat nomor antrian baru. Baru di sini nilai antrian yang tadi sebelumnya 3 bertambah menjadi 4. Kemudian untuk nomor panggil bertambah juga menjadi 1 dan menjadi 4. Kemudian kita akan print nomor yang dipanggil dan nomor antriannya. Jadi nomor yang dipanggil adalah 4 dan nomor antriannya adalah 4. Kemudian soal nomor 4, kita akan mencari titik 2 dimensi. Dan datanya itu adalah X dan Y. Kemudian terdapat dx yaitu menggeser titik secara horizontal sejauh dx dan menggeser vertikal dy, menggeser titik secara vertikal sejauh dy. Kemudian hitung jarak titik antar titik. Kemudian get y untuk mengembalikan nilai return value dari x dan get y mengembalikan return value nilai x. Selanjutnya kita membuat kelas titik 2 dimensi. Jadi kita definisikan init self dirinya sendiri yaitu x dan y. Jadi nilai inputannya adalah x dan y. Self.x itu sama dengan x, self.y sama dengan y. Jadi nilai x di sini adalah nilai dari self.x dan nilai y yang di sini adalah nilai dari self.y. Kemudian kita membuat def geser horizontal self, dx yaitu self.dx plus sama dengan dx. Kemudian def geser vertikal self dy yaitu self titik y tambah sama dengan dy. Kemudian def hitung jarak self, titik lain. Jadi di sini adalah untuk menghitung jarak antar titiknya. Kemudian rumus jaraknya itu sendiri adalah akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat. Kemudian kita return rumus ini untuk mengembalikan nilai rumus dan selanjutnya kita definisikan get y self nilai get x itu sendiri, kemudian kita return self.x-nya untuk mengambil nilai x, kemudian get y dengan inputan self dirinya sendiri, kemudian kita return self.y yaitu nilai y-nya. Kemudian kita implementasikan ADT titik 2 dimensi menjadi struktur data. Di sini terdapat data-data yang akan saya simulasikan. Jadi terdapat titik 1 dan titik 2. Titik 1 yaitu bernilai 2, X-nya 2, Y-nya 3.
Kemudian titik 2, X-nya 4, dan Y-nya 5. Kemudian titik 1 akan digeser sebanyak 3 satuan. Berarti 3 satuan ke kiri, maka nilainya minus karena ke kiri. Kemudian 7 satuan ke bawah, nilainya minus karena ke bawah. Kemudian kita print titik 1 N posisi X sama dengan titik 1 get X. Di sini titik 1 get X untuk mengambil nilai X-nya. Mengambil nilai titik 1 dan get X-nya. Kemudian N posisi Y, itu untuk titik 1 untuk mengambil nilai titik 1 dan yang bagian Y. Kemudian sama seperti halnya pada sebelumnya, titik 2 itu bergeser ke kanan sebanyak 15 satuan. Kemudian bergeser ke atas sebanyak 9 satuan. Jadi kita print titik 2-nya yaitu N posisi X titik 2 titik get X. Jadi kita mengambil nilai titik 2 yaitu yang bagian X, kemudian N posisi Y yaitu titik kedua kita ambil bagian nilai Y-nya. Kemudian kita print jarak antara kedua titik dengan mengambil titik hitung jarak titik 2. Setelah dijalankan, maka hasil dari jarak antara kedua titik tersebut adalah 26,9072 dan seterusnya. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa posisi X telah digeser sebanyak min 3 adalah min 1. Posisi Y titik 1 setelah digeser sebanyak minus 7 ke bawah, hasilnya adalah min 4. Posisi X di titik kedua setelah digeser sebanyak 15 ke kanan, maka hasilnya adalah 19. Kemudian posisi Y setelah digeser sebanyak 9 ke atas, maka hasilnya adalah 14. Mungkin sekian presentasi dari kami, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.